Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Hello everyone, happy Sunday. Now let's watch this Sunday school video. Hope you enjoyed it. Salah satu kutipan doa dalam gereja Ortodoks yang sering kita lantunkan yaitu, "Ya Raja Sorgawi, penghibur, roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta memenuhi segala sesuatu." Doa ini mengajarkan bahwa Allah yang walaupun tak terlihat, selalu berada di dekat kita. Allah hadir dan bertindak di dalam setiap ciptaannya. Nah, kehadiran dan tindakan Allah ini diungkapkan dalam suatu selebrasi kudus yang kita sebut sebagai sakramen. Sakramen adalah tindakan suci atau upacara suci yang dilakukan dalam gereja Ortodoks. Sakramen menghadirkan rahmat Allah melalui benda-benda jasmani. Dalam gereja Ortodoks, sakramen disebut mysterion, yang artinya misteri. Karena di dalam sakramen itu, apa yang nampak mata tidak sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Roh Allah yang tak kelihatan bekerja melalui benda-benda jasmani seperti air, anggur, roti, minyak, dan penumpangan tangan presbiter. Mengapa perlu memakai media benda jasmani? Sebab sebagaimana firman Allah yang bersifat roh turun ke dunia dan mengenakan tubuh jasmani demi menyatukan kita dengan Allah, demikian pula sakramen yang adalah bersifat rohani dihadirkan dalam bentuk jasmani untuk tujuan yang sama. Jadi sakramen layaknya prototipe dari inkarnasi. Di samping itu, sifatnya yang adalah misterion jauh melebihi pemahaman kita. Coba deh kalian pikirkan tentang inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seorang pribadi yang jika dilihat mata hanya manusia, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah? Kalau dipikir-pikir, rasanya tidak masuk akal ya. Yesus yang tidak nampak wujud kealahannya itu tetap menunjukkan keilahiannya, namun melalui karya-karyanya, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Begitu pula dengan sakramen, roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, dalam bentuknya tetap roti dan anggur. Namun karya dari perjamuan kudus itu memampukan manusia untuk hidup kudus dan menyatu dengan Kristus. Sakramen berfungsi sebagai sarana penyatuan kita dengan Tuhan. Gereja Ortodoks tidak menganggap sakramen hanya sekedar simbol. Kalau hanya simbol, bagaimana mungkin bisa menyatukan kita dengan Tuhan? Sakramen itu sangat sakral dan hanya dapat diberikan oleh gereja. Secara umum, sakramen berjumlah 7. Namun apabila melihat tradisi gereja masa kuno, segala praktik gereja disebut sakramental. Mari kita kupas satu persatu. Baptisan. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani, baptismos, yang asalnya dari kata baptizo, yang artinya aku menyelam atau aku mencelup. Ini merupakan sakramen pertama untuk masuk ke dalam keselamatan yang telah dikerjakan Kristus. Melalui baptisan, manusia lama dikubur bersama dengan penguburan Kristus melalui ditenggelamkannya tubuh kita ke dalam air. Dan manusia baru dilahirkan bersama kebangkitan Kristus melalui keluarnya tubuh kita dari air. Kuasa Roh Kudus bekerja pada saat sakramen baptisan. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dalam pemahaman gereja Ortodoks, baptisan itu menyelamatkan. Sebagaimana Rasul Petrus katakan, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Melalui baptisan, orang percaya dipersatukan dengan penyalipan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus, sehingga ia menerima pengampunan dosa dan karunia hidup baru. Krisma. Segera setelah dibaptis, orang percaya diberi pengurapan minyak sebagai tanda menerima Roh Kudus yang merupakan karunia dari Allah. Ini disebut sakramen krisma. Kata krisma itu sendiri berasal dari kriso,
yang berarti aku mengurapi. Dalam Perjanjian Lama, penerimaan Roh Kudus terjadi melalui pengurapan dengan minyak. Seperti dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Demikianlah pada masa Perjanjian Baru. Pengurapan ini diteruskan oleh gereja sebagai tanda Allah memeteraikan kita menjadi miliknya. Ekaristi atau Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus merupakan pusat dari semua ibadah gereja ortodoks. Kita menerima sakramen ini dalam liturgi setiap minggu dan perayaan-perayaan besar. 2 sakramen sebelumnya, yaitu baptisan dan krisma, menjadi syarat untuk menerima sakramen ini. Manusia yang telah lahir baru dari baptisan dan menerima meterai Roh Kudus melalui krisma harus tetap memelihara keselamatannya dengan jalan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Hal itu dikatakan demikian oleh Kristus sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Melalui sakramen Ekaristi, roti dan anggur yang kita terima dengan iman dan dalam kuasa Roh Kudus menyatukan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Jadi, alangkah pentingnya perjamuan kudus bagi umat Kristen Ortodoks. Pengakuan dosa. Ini adalah sakramen yang melepaskan manusia dari dosa-dosa yang dilakukannya dan mengembalikan kembali hubungannya dengan Allah. Melalui sakramen ini, umat mengakui dosanya kepada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka. Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Presbiter menjadi saksi atas pengakuan dosa seseorang dan menyatakan pengampunan yang berasal dari Allah. Seperti dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 22-23, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tahukah kalian, pada masa gereja mula-mula, orang Kristen harus mengaku dosa di hadapan semua umat loh. Tapi pada perkembangan gereja selanjutnya, presbiter sajalah yang menjadi saksi. Perannya bukanlah sebagai hakim atas dosa, namun sebagai pembimbing dan konselor. Pengakuan dosa dapat dilaksanakan kapan saja dan secara khusus dilakukan untuk persiapan perjamuan kudus. Perminyakan orang sakit. Ketika ada umat yang sakit dan menderita, gereja menyediakan rahmat kesembuhan ilahi melalui pengurapan dengan minyak. Sakramen ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita sedang menderita sakit, Tuhan Yesus tetap menyediakan kasih karunia-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus 5 ayat 14, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan." Serta dalam Markus 6 ayat 13, "Dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka." Gereja memberikan pelayanan sakramen ini secara umum untuk semua umat pada masa Pekan Suci, yaitu pada hari Rabu Kudus. Pentahbisan atau imamat. Sebagai pelanjut dari para rasul, episkop atau uskup menahbiskan seorang awam menjadi presbiter atau diakon. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Orang yang tertahbis inilah, khususnya presbiter, dapat melaksanakan segenap sakramen dalam gereja. Mereka menjalankan peran sebagai gambar Kristus yang hidup bagi jemaat. Dalam gereja ortodoks, imam diperbolehkan untuk menikah sebelum ditahbiskan, sedangkan uskup dipilih dari imam yang selibat atau tidak menikah. Pernikahan kudus.
Ini adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang mana keduanya melambangkan Kristus dan gerejanya. Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 32-33. Dalam bahasa aslinya, kata rahasia berbunyi mysterion. Pernikahan dalam gereja ortodoks adalah sakramental dan sekali untuk selamanya. Suami dan istri yang telah disatukan oleh Roh Kudus bertanggung jawab untuk hidup bersama, semakin dekat dengan Allah, dan mendidik anak-anak mereka dalam iman ortodoks. Demikianlah penjelasan mengenai sakramen. Segenap sakramen itu tadi menuntun orang Kristen Ortodoks untuk hidup dengan berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Thank you for watching our Sunday School video. Make sure to subscribe, like, and share, and comment. God bless you all. In the name of our Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bye-bye.